Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, atas nama Bukhari Wahyu, hari ini akan ujian komprehensif Ije. bagi mahasiswa PPG Daljab batch 2 tahun 2023. Mas Bukhari hari ini akan menyampaikan beberapa hal ya sesuai dengan apa yang akan saya sampaikan. Yang pertama, nanti Mas Bukhari silahkan presentasi 4 sampai 5 menit yang terkait dengan P5 PPRA P5 ya, PPRA ya. diambil yang penting-penting yang bisa komunikatif. Yang kedua, nanti silahkan Mas Bukhari menjawab apa yang akan saya sampaikan, beberapa hal tentang P5 PPRA dan lain sebagainya, tentang kajian-kajian teoritik pembelajaran. Dan yang terakhir nanti akan saya lihat sejauh mana Mas Bukhari yang terkait dengan baca tulis Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Bukhari Wahyu Purnomo. Saya sebagai mahasiswa PPG Daljab UIN Solo 3 PAI batch kedua ingin mempresentasikan tentang ini P5 PPRA. P5 PPRA saya yaitu temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Untuk topiknya adalah kurangi plastik, hidup jadi asik. Kemudian untuk proyek profil Pancasilanya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi di sini ada dimensi, elemen, subelemen dan akhir fase. Kemudian untuk dimensinya yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk elemennya adalah akhlak terhadap alam. Kemudian untuk subelemennya adalah memahami keterhubungan ekosistem bumi. Kemudian untuk akhir fasenya yaitu memahami keterhubungan antara satu ciptaan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Kemudian untuk dimensi yang kedua adalah gotong royong. Untuk elemennya adalah kepedulian. Kemudian untuk subelemennya adalah yang pertama tanggap terhadap lingkungan sekolah. Untuk lingkungan sosial dan persepsi sosial. Untuk akhir fase yaitu peka dan mengapresiasi orang-orang di lingkungan sekitar, kemudian melakukan tindakan untuk menjaga keselarasan dalam berelasi dengan orang lain. Kemudian untuk nilai profil pelajar rahmatan lil alamin, yang pertama adalah berkeadaban atau ta'adub, yang kedua dinamis dan inovatif, tatawur wa ibtikar. Kemudian untuk sub nilai profil pelajar rahmatan lil alamin adalah yang pertama soleh, sosial, kemudian berbudaya dan peduli lingkungan. Kemudian untuk capaian perkembangan profil pelajaran rahmatan lil alaminnya adalah memahami pentingnya sikap dan perilaku yang mencerminkan akhlak mulia baik terhadap diri, orang lain dan terhadap alam, serta peduli untuk merawat lingkungan sekitarnya dengan berdasarkan kearifan lokal. Kemudian alurnya ya, alur dan aktivitas yang pertama mengenalkan peserta didik tentang sampah, macam dan jenisnya. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Dan kemudian yang kedua, aktivitasnya yang kedua adalah mengajak siswa nanti untuk mengamati sampah di tempat pembuangan sampah yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua yaitu alur kontekstualisasinya, yaitu aktivitasnya adalah yang pertama tempat pembuangan sampah di sekolah kita itu masih menjadi satu tempat besar. Kemudian yang kedua, masih banyak peserta didik yang masih membuang sampah di sembarang tempat. Kemudian untuk aksinya, kegiatan yang akan dilakukan peserta didik itu adalah yang pertama membedakan sampah organik dan anorganik melalui tugas kelompok. Kemudian yang kedua, membuat tempat sampah dua macam, yaitu tempat sampah organik dan tempat sampah anorganik. Dan untuk refleksinya Bapak, dari sisi dampak bahaya dari sampah yang tidak bisa terurai, ternyata ada beberapa jenis sampah yang bisa didaur ulang. Contohnya adalah yang pertama, jenis sampah botol itu bisa didaur ulang dengan menjadikan sebagai pot atau tempat pensil. Kemudian yang kedua, jenis sampah organik itu sisa makanan bisa dijadikan pupuk tanaman dengan cara diolah secara benar. Kemudian untuk yang terakhir, tindak lanjutnya untuk sampah itu adalah dengan mendaur ulang sampah. Contoh dari botol bisa didaur ulang menjadi tempat pensil atau pot. Dari kardus bisa dijadikan mainan atau lain sebagainya yang bisa dijual dan menghasilkan uang. Sampun Bapak Cukup ya. Mas. Oke, sampun. Baik Mas Bukhari, Inji. yang Anda presentasikan ini modul apa? Modul P5 dan PPRA.
yang disebut dengan P5 PPRA itu apa? Untuk kalau PP5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk Oke, PPRA itu adalah proyek penguatan rahmatan lil alamin. baik. Apa yang disebut dengan pelajar Pancasila dan apa yang disebut dengan pelajar rahmatan lil alam? Kalau pelajar Pancasila itu adalah yaitu tentang beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kemudian berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian untuk PPRA itu adalah rahmatan lil alamin juga Pak, yaitu salah satu inovasi yang dikembangkan dalam kurikulum Merdeka yang bertujuan itu untuk mewariskan dan mewujudkan karakter budaya dan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus bangsa, agar peran generasi kelak itu tidak terlepas dari akar budaya, nilai agama, dan luhur luhur bangsa. Ngoten niku Bapak. Baik. Elemen-elemen yang paling penting dalam P5 dan PPRA apa? Elemen yang ada di PPRA itu ada ta'adub, ya, ada ta'adub, kemudian kutwah, kemudian muwatonah, kemudian tawasud, iktidal, suro, tawazun, musawah, kemudian tatawur wa ibtikar, kemudian ada tasamuh. 5. Kalau P5 itu kan ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan tunggal, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Coba Anda ambil satu contoh dari P. Tentang tasamuh ya Pak, tasamuh itu adalah nama lain dari toleransi. Jadi ketika kita bertoleransi, ketika kita mengajarkan kepada anak-anak toleransi itu dengan cara kita harus saling menghargai kepada eh, contohnya, ya, contohnya dengan orang yang lain, berbeda dengan agama kita. Kita bantu membantu, tetapi bantu membantu bukan dalam masalah ibadah, ya, bantu membantu dalam kita mengingatkan tentang ibadahnya mereka, mereka juga mengingatkan ibadah dengan kita. Seperti contohnya, Mas, ini sudah adzan, sila pergi ke masjid untuk melakukan sholat. Kalau seandainya kita sebagai orang Islam berteman dengan orang Kristen, itu kemudian kita bilang kepada orang Kristen tersebut, Mas, ini sudah apa? Besok kan hari Minggu. Hari Minggu itu kan ibadahnya orang Kristen. Silahkan nanti kita bermainnya nanti setelah jenengan apa ibadah, kemudian kita bermain lagi. Maka jenengan harus ibadah dulu, baru kemudian kita bermain lagi. Ngoten niku Bapak. Untuk yang tasamuh seperti itu. Buka Ada. surat Al-Baqarah 143. Nggih, sampun Bapak. Baik, Anda baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عاقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Sadaqallahul Azim. Sampun Bapak. Kita keluarkan 2 atau 3 tajwid yang terkait dengan ayat tadi. Anjir, untuk yang pertama, wakadzalika, wakadza itu mat tabii, ummatun mim itu ada mim tasdid itu dinamakan gunnah. Kemudian ummatawa ada tanwin bertemu dengan wawu itu ada idgham bi gunnah. Ampun Pak. Tolong nanti ayat 143 Al-Baqarah Anda tulis Nggih. terus di buku, nanti dikirim ke saya di foto. Oh, hiji. Saya kira cukup. Mas Bukhari, Hiji Bapak. silakan Anda keluar dari room ini dan Oh, hiji. silakan Anda bisa berganti dengan Mbak Mufa ya. Mbak Nuta. Oke, terima kasih. Oh, nggih. Matur suwun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.